dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberikan petunjuk 57 hadis. Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya sarankan begini nih kepada jamaah, kalau kita ingin belajar petunjuk sunnah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah. Jika ada yang menginginkan imannya sampai ke dalam jiwanya, sehingga dia punya keyakinan tanpa ragu, kalau sudah yakin tanpa ragu, maka semua perintah Allah hanya diucapkan dengan lisannya dengan kalimat yang pendek. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, siap taat. Laksanakan ya Allah. Laksanakan ya Allah. Siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Salat, siap ya Allah. Tahajud, siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena dia yakin tanpa ragu dalam setiap apa yang Allah perintahkan pasti ada kemuliaan untuk kehidupannya. Cara yang kedua, jika Anda ingin cepat menanamkan iman dalam jiwa dan punya keyakinan tanpa ragu, maka rumusnya dalam Al-Quran selalu berlatih untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dilatih dengan takwa. Karena itu setiap disebutkan kalimat iman, seringkali disandingkan dengan kalimat takwa. Kita ambil satu ayat puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Takwa. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3, dibuka dengan kalimat takwa yang ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman bersanding dengan takwa. Iman disandingkan dengan takwa. Jadi kalau ingin iman kita sampai ke dalam jiwa kita, maka tingkatkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman disandingkan dengan takwa. Ya Allah, saya ingin meningkatkan takwa supaya iman saya kuat, supaya sampai ke jiwa saya. Maka bagaimana cara saya meningkatkan takwa itu? Maka disebutkanlah kalimat takwa dengan semua turunannya 115 kali dalam Al-Quran. Awas, ini bahasannya ini agak detail ya. Tolong fokus baik-baik. Kita sampai jam berapa? Oh, Masya Allah. Siap. Siap. Ya. Bapak mau sampai jam 11? Boleh. Saya setengah 10 pulang. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lihat. Nanti kita, ini belum selesai, masih ada 2 bab lagi nih. Ya. Satu babnya 1 jam. Fokus. Kalau kita ingin sampai pada derajat iman yang mantap, tertanam dalam jiwa, maka tingkatkan takwa. Sehingga derajat kita akan naik dari sekedar mukminin menjadi muttaqin. Bagaimana mencapai derajat takwa ini? Maka cari setiap kalimat takwa dalam Al-Quran, maka Anda akan temukan petunjuk meningkatkan takwa itu. Setidaknya ditemukan sebanyak 115 kali. Rahasia cepatnya, setiap ada kalimat takwa, itu pasti setelah atau sebelumnya akan ditemukan perintah untuk beramal soleh. Lihat urutannya. Iman, takwa, kemudian amal soleh. Kalau Anda imannya ingin kuat, maka tingkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa? Kerjakan amal soleh. Bahkan kadang-kadang oleh Allah di-bypass. Takwanya kemudian ditutup, iman dan amal solehnya disandingkan. Begitu menyebutkan kalimat iman, amal solehnya muncul. Buka Quran surah 103. Walas innal insana lafi illalladzina amanu iman wa amilus salihat. Takwanya ditutup. Buka Quran surah kedua ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Iman, amal soleh, takwanya ditutup. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, kalau imanmu ingin mantap, perbanyak amal soleh. Ketika engkau perbanyak amal soleh, maka statusmu akan naik, bukan sekadar mukmin yang beriman, tapi muttaqin. Hamba-hamba Allah yang banyak mengoleksi amal soleh dalam hidupnya.
Karena itulah Al-Imam Al-Bukhari ketika membuat Kitabul Iman, menyusun caranya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberikan petunjuk 57 hadis. Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saya sarankan begini nih kepada jamaah, kalau kita ingin belajar petunjuk sunnah Nabi, paling gampang cari kitab hadis. Dibagi 4. Kalau Anda ingin belajar tentang bimbingan Nabi terkait fikih, fikih saja. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara zakat yang benar, maka cari kitab sunan namanya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar rumusan fikih. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Sunan dan seterusnya. Sunan. Kalau Anda ingin cari kitab hadis yang berdasarkan periwayat hadisnya, Abu Bakar As-Siddiq berapa hadis? Sayyidah Aisyah berapa hadis? Ibnu Abbas berapa hadis? Maksudnya saya ingin meneladani kehidupan mereka. Ibnu Abbas seorang penuntut ilmu, maka saya ingin belajar seperti Ibnu Abbas. Mana hadis-hadisnya? Abu Bakar seorang selain khalifah, juga seorang pengusaha sukses. Saya ingin menempuh kehidupan seperti Abu Bakar. Mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan? Maka cari kitab namanya kitab Musnad. Musnad, kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya atau sanadnya. Yang paling populer Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Anda ingin mencari hadis dengan urutan yang sangat kompleks, babnya banyak. Saya ini pengen sekaligus belajar tentang fikihnya, saya pengen belajar tentang muamalahnya, bisnisnya, imarah bab pemerintahannya, kitab orang sakit, kitab tentang bagaimana menuntut ilmu, maka cari kitab namanya kitab Al-Jami'. Al-Jami'. Yang paling populer ada 2, yaitu karangan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dikenal dengan Sahihain. Dua-duanya disebut kitab Jami'. Kalau Anda ingin cari hadis, innamal amalu binniyat, ada di mana hadisnya? Saya tidak tahu kitabnya. Saya tahunya huruf hamzah innama i. Innama al-a'mal. Cari di mana? Cari kitab namanya Mu'jam. Runtutkan urutan alfabetnya, maka akan Anda temukan di mana hadis itu terletak. Nah, di kitab Al-Imam Al-Bukhari yang Jami, Kitabul Jami, teman-teman, di kitab yang kedua tentang Kitabul Iman, disebutkan di situ langsung oleh Al-Imam Al-Bukhari petunjuk Nabi terdiri dari 57 hadis bagaimana mengerjakan amal soleh supaya menguatkan iman kita. Ini, Ustaz, saya ingin meningkatkan iman. Iman saya kadang naik, kadang turun, belum kuat di jiwa. Kalau sedang naik, amal solehnya kuat. Kalau sedang turun, jangankan sholat yang sunnah Ustaz, sholat fardu pun sulit saya kerjakan, terlambat saya lakukan. Bagaimana caranya meningkatkannya? Buka kitab Al-Bukhari, 57 hadis, ada amalan soleh di dalamnya untuk membimbing menguatkan iman kita.